Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus Gus Kikin, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sangat-sangat saya takzimi, Bu Nyai Ida Salahuddin Wahid, sehat-sehat terus Bu nggih. Dan yang saya hormati seluruh zuriyah, ada sahabat saya Gus Ipang Wahid. Saya beberapa kali diserbu wartawan, kok sekarang Gus Ipang nemplek sama Gus Miftah terus, tujuannya apa? Saya bilang waktu itu tujuannya adalah meng-NO-kan zuriyahnya Mbah Hasyim Asy'ari, saya bilang itu. Karena beliau sempat hilang ke Amerika dan alhamdulillah sekarang menjadi NO Tulen, dan kayaknya bau-baunya akan menjadi salah satu ketua PBNU. Amin. Amin. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Haris, saya dengan Pak Haris ini sama-sama prof. Kalau Anda profesor, Gus Miftah provokator, ya Pak ya, itu ya. Dan juga support acara kita hari ini dari Telkom, ada Pak Dirut dan juga ada Pak Direktur Bisnis and Enterprise Pak Edi Wicara, yang kebetulan Pak Dirut, saya sudah jalan dengan Telkom ini hampir setahun. Sebenarnya idealnya kita buat orasi ini untuk kaum milenial itu sebulan sekali, tapi kadang-kadang karena kendala teknis dan pandemi kita kadang-kadang belum normal. Jadi selama ini kita disupport sama Telkom dan Pertamina, Pak Menteri. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa harus saya sampaikan di depan Pak Menteri? Supaya ke depan budgetnya lebih besar lagi, kira-kira begitu. Dan selama ini saya komunikasi dengan Pak Edi, karena kalau ke Pak Dirut saya nggak enak Pak, saya orang biasa Pak. Saya ke Pak, kalau Pak Dirut nanti pasti lebih besar lah. Beli bawang keliru merica, saya ke Jombang dengan membawa cinta. Cintaku pada Tebu Ireng memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya di sini membawa Pak Menteri. Jadi waktu itu Mas Ipang WA saya, Gus, anak-anak pengen nih Maulid Nabi sama Gus Miftah. Saya kebetulan ada agenda dengan Pak Menteri itu sebenarnya di Kediri sama di Malang, yang saya range dengan Chief Edi waktu itu. Yang di Lirboyo salah satu tujuannya adalah juga orasi dan memberikan sumbangan dari Telkom scanner kitab. Tapi kebetulan Pak Menteri masih ada di Riau, dan rezeki memang yang harusnya Pak Menteri itu hadirnya di Lirboyo akhirnya bisa saya bawa ke Tebu Ireng. Nah, jadi anak-anak BEM jangan pede dulu, itu bukan karena hebatnya kamu, karena syafaatku. Mana syafaatku? Enak aja. Klarifikasi. Tapi memang ini memang rezeki, Gus Hakim. Kenapa saya katakan demikian? Kebetulan Pak Menteri ini nanti selepas dari sini beliau harus menghadiri acara di Magelang dan pesawatnya landing di Jogja. Nah, saya sudah 10 hari belum pulang ke Jogja, baru nanti. Akhirnya saya betul-betul NO kepada Pak Menteri, nunut urip. Nah, karena nanti saya bisa ikut pesawat beliau untuk pulang ke Jogja. Kan lumayan Pak Menteri, sudah 10 hari nggak ketemu istri, nanti ketemu, kan lumayan ini. Nah, maka terjadilah. Saya pikir kalau saya harus ngaji, nguyai segoro lah. Saya sering mengatakan idza wujudul ma batalat tayamum. Kalau sudah ada air maka tayamum itu menjadi batal. Artinya kalau saya harus ngaji di sini sama halnya ini gudangnya air kok saya tayamum di sini, itu tentunya tidak pas. Tapi kalau wilayahnya itu adalah motivasi sesuai dengan tema kita, dan kebetulan yang membersamai kita Pak Erick Thohir ini pas. Apa coba? Sudahi rebahan, wujudkan perubahan. Saya pengen semua yang hadir mulai menatap masa depan kita dengan optimis. Adik-adik mahasiswa tahu apa bedanya optimis dengan pesimis. Optimisme, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah.
Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Jadi kalau saya dikasih air seumpamanya, dikasih minum seperti ini, minumnya kok ada separuh, ini orang optimis akan mengatakan alhamdulillah airnya masih ada separuh. Tapi kalau orang pesimis akan mengatakan waduh airnya tinggal separuh. Nah, pasca pandemi yang mungkin sebentar lagi ini berakhir dengan tentunya protokol kesehatan yang kita tetap jaga, saya berharap kemudian optimisme ini muncul di antara kita semuanya. Jangan sampai kita membayangkan masa depan yang kemudian justru akan membuat kita insecure. Nah, bahasa kalian mungkin insecure atau bahasanya barangkali underestimate. Nah, tapi juga jangan terlalu overconfident. Saya kasih tahu begini, akan saya kasih contoh kasus. Coba Anda jawab. Kalau seandainya, bayangkan Anda naik perahu, di tengah-tengah sungai perahunya bocor, kemudian di samping perahu itu banyak buaya, apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya apa? Berdoa, pasrah, tawakal, dan lain sebagainya. Saya jawab salah, itu benar tapi kurang tepat. Bayangkan kalau Anda naik perahu, di tengah sungai perahunya bocor, kemudian di sekeliling perahu itu banyak buaya, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayangkan. Ya kan? Kenapa? Karena saya tadi bilang bayangkan. Maka saya punya quote nih, kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk cemas, mendingan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Nah, kan begitu. Jadi kalau kayak kalian yang jomblo-jomblo ini cemas akan masa depanmu, kamu salah. Yakin Anda salah. Kalau jodoh pasti akan ketemu kok. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Santai lah. Saya yakin di Tebu Ireng nggak ada mengenal tradisi pacaran lah. Terutama mbak-mbaknya itu. Kalau ada cowok senang sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintai aku, tolong pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Jodohmu itu sudah diatur, betul? Itu artinya kalau kamu belum berjodoh, barangkali kamu yang susah diatur. Gitu loh. Nah, coba kita mempunyai optimisme yang besar. Nah, maka kemudian kita diajarkan di dalam kitab Hikam. Ada satu kalimat di situ yang membedakan malfarku bainar roja wal umniyah. Bedakan antara harapan dan angan-angan. Ar-roja'u, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma koronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Ada eksekusi, ada aksi untuk mewujudkan apa yang kita mau. Ini namanya ar-roja atau harapan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau kemudian kita punya keinginan tetapi tidak ada amal dan perbuatan, itu namanya bukan roja tapi tamani. Tamani itu artinya apa? Angan-angan. Jadi kalau kamu pengen jadi orang besar seperti Mas Erick Thohir, kan? Belajar nggak mau, pengen jadi orang kaya umpamanya, pengen jadi orang sukses, kerja nggak mau, dagang nggak mau, bisnis nggak mau, usaha nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Wah. Cepetan bangun, tidurmu terlalu lama, mimpimu buruk, turumu miring, obatmu ndang diombe. Dan ini rata-rata hari ini mahasiswa itu seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Saya pernah menjadi mahasiswa, walaupun ijazah saya tidak saya ambil. Karena saya malu, Mas Erick, kuliah 4 tahun setengah gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu loh. Walaupun gara-gara itu saya sekarang malu. Kenapa? Karena rata-rata santri saya banyak yang kuliah. Akhirnya saya sekarang memutuskan lagi untuk kuliah lagi. Karena ada banyak kampus di Indonesia yang mau memberikan saya gelar doktor honoris causa. Gara-gara metodologi ngaji saya di klub malam. Tapi saya menolak, Pak Haris. Dikasih gelar doktor honoris causa. Doktor honoris causa. Doktor honore kaos, kan gak enak Pak itu. Nah, kalau kemudian kita namanya ar-roja itu harapan.
bahwa kita punya harapan besar untuk menjadi orang besar. Maka salah satu quote Gus Miftah yang paling terkenal itu apa? Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Betul? Kenapa saya katakan demikian? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Makanya supaya kita segera berakhir kondisi seperti ini, ayo kita bangkit. Kita bangkit. Istilah kerennya apa? Move on. Ada adik mahasiswa tahu nggak? Kenapa move on itu berat? Move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan lah. Kita harus optimis menatap masa depan ini. Maka hari ini saya sengaja menghadirkan seorang tokoh yang nanti saya harapkan mampu memotivasi kita. Adik-adik mahasiswa bisa belajar dari kesuksesan beliau. Ingat, kalau Anda melihat orang sukses, jangan pernah melihat kesuksesannya saja, tapi lihatlah prosesnya. Kenapa? Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Cowok-cowok, kalau kamu hari ini pengen dilirik oleh cewek, kamu harus sukses. Saya dulu ketika kuliah itu Mas Herik, satu-satunya orang yang tidak punya pacar. Kenapa? Karena saya paling miskin. Karena saya dulu dari Lampung, yang kebetulan saya yang dibilang Gus Hakim tadi itu, mbah saya emang Ponorogo, saya keturunan ke-9. Kita punya mbah yang sama, namanya Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari. Kalau Muhammad Besari dan Hasan Besari makamnya di Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak lagi namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Raden Demang dan Pangeran Demang, makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Ratu Jekulo, punya bapak lagi namanya Brawijaya Limo. Jadi kalau sampai saya, Brawijaya Limo sampai saya itu urutan ke-15. Urutan ke-15. Jadi bin sampai kemudian sampai Brawijaya Limo. Saya ke Lampung, saya lahir di sana, istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau driver saya di rumah itu Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Gitu. Yang kebetulan Mas Eri ini juga bau-bau Lampung, orang tuanya di Gunung Sugih, yang tidak jauh dari pondok pesantren saya. Waktu itu yang tidak punya pacar saya sendiri kok Mbak. KKN 9 orang, yang 5 orang ini cowok, yang 4 orang cewek. Ini 4 orang saling jadian karena punya motor. Saya nggak punya motor, ditolak Bu. Tapi hari ini saya tidak sakit hati. Saya punya prinsip. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah. Cukup saya katakan, aku rapopo gitu loh. Nah, maka mari kita hari ini belajar dari seorang tokoh yang nanti beliau akan kita panggil ke depan untuk kalian contoh kenapa bisa sukses. Cowok-cowok ingat, cewek itu paling nggak suka dengan cowok 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan gitu loh. Kamu sekarang mengatakan kenapa rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita sendiri? Lah iya, rumput tetangga disiram. Kenapa istri tetangga jauh lebih cantik? Lah iya, dimodalin. Kamu pengen istrimu cantik gak kasih uang? Ingat, kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS gitu. Saya itu sekarang lagi senang bikin quote Mas Erik. Maka sampai saya itu dianugerahi sama Kick Andy itu sebagai selebritis yang wajahnya paling banyak nongol di bokong truk. Kalau nggak lihat, kalau nggak percaya kita lihat nih salah satunya. Coba bisa ditampilkan nggak panitia? Wajahnya Gus Miftah di bokong truk. Sampai saya dikasih julukan sama Kiai Wali bokong truk. Gitu loh. Tuh. Coba dilihat, itu isinya quote semua itu Mas Erik. Tuh, ceweknya bilang nggak bisa foto sama Gus Miftah, tetap cukup dengan bokong truk saja. Gitu.
Dan ini ratusan Mas Erik. Saya tanya kepada pemilik truk itu, Anda kayak gini bayar berapa? Bisa 3-4 juta satu bukong truk. Ternyata kemudian mereka kenapa pasang gambar saya? Kalau dulu kan biasanya mohon maaf gambar-gambar cewek-cewek seksi janda, kutunggu jandamu. Wow. Ada lagi gambar cewek seksi, ya kan? Ada gambar cewek seksi, quote-nya apa? Caption-nya apa? Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Wow, umpamanya begitu. Sampai quote-quote saya ini mau ditulis Gus Ikin karena begitu banyak. Contoh kayak Mas Erick Thohir ketika datang ke acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews, saya bilang sama Mas Erick tahu nggak kenapa keringat itu asin? Kenapa Gus? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Wah. Maka saya pengen nggak usah berlama-lama, kita belajar sukses story dari seorang Erick Thohir. Ingat ya, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Banyak karya bukan banyak gaya. Ini para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pemuda. Makanya tunjukkan apa prestasimu dengan karya. Hari ini orang pengen menjadi viral tuh gampang lah. Saya pikir gampang dengan segala medsos yang ada. Tapi pesan saya satu nak, apa? Viral lah karena prestasi bukan karena sensasi. Apalagi kita masuk era Society 5.0 yang di situ dibutuhkan minimal 4C, 4C. Yang pertama apa? Creativity. Kemudian yang kedua apa? Critical thinking, mempunyai pikiran yang kritis. Kemudian apa? Communication, harus mempunyai bahasa komunikasi yang baik, retorika yang bagus. Begitu banyak orang yang alim hari ini dakwahnya tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena retorikanya nggak bagus. Ini santri kalau ada orang mengatakan begini, itu mah cuma pinter ngomong doang. Anda salah. Pinter ngomong itu juga anugerah. Pinter ngomong itu juga anugerah, Bu. Makanya kalau para santri putra, mahasiswa putra, pengen kamu pinter ngomong gampang, carilah istri yang cerewet. Yakin, dijamin. Kalau kamu pengen tahu rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya kalau kalian besok punya istri galak itu dua kemungkinan. Satu, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, atau yang kedua, min alamatil stroke. Kalian tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja lah. Maka tepuk tangan kita hadirkan Menteri BUMN Mas Erick Thohir. Silakan Pak Menteri. Karena saya dengan beliau ini harus meninggalkan tempat ini jam 4.30 untuk ke Bandara Surabaya. Oh, yang undang juga Gus Ipang. Mas Ipang juga naik ke sini dong. Mas Ipang nemani Pak Menteri di sini Mas Ipang. Ini. Oh, nggak ikut. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, terima kasih atas undangannya. Kiai Kikin yang waktu itu ketemu di Surabaya pernah waktu itu. Dan tentu Nyai yang hadir hari ini, tokoh masyarakat, alim ulama, adik-adik mahasiswa, mahasiswi masa depan Indonesia yang tentu saya cintai. Tadi Gus Miftah sudah bicara mengenai bagaimana kunci sukses. Setiap orang punya kunci suksesnya masing-masing. Tapi kebetulan kalau saya terus terang alhamdulillah banyak belajar kunci sukses itu dari almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir yang tadi sudah disampaikan Gus Miftah, dari Lampung juga, dari Gunung Sugih, dan tentu dari ibu saya yang alhamdulillah sekarang sudah berusia 82 tahun. Bapak saya itu merantau dari Gunung Sugih ke Tanjung Karang ketika usia 10 tahun. Itu luar biasa di tahun 1930-an. Karena beliau tahu kalau tidak bisa sekolah SMP, beliau yakini tidak akan jadi orang mampu. Umur 10 tahun berjalan kaki di hutan, naik kereta
bersembunyi karena nggak punya uang, sampai ke Gunung Sugih mencari pamannya yang waktu itu cukup kaya, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya beliau harus berjualan pakaian dalam ketika usia 10 tahun. Sekalian juga sekolah SMP. Lalu beliau memutuskan juga merantau ke Solo untuk SMA. Merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah. Sampai alhamdulillah ketemu ibu saya yang cantik. Nah, ibu saya dari Kadipaten, dan memang waktu itu sedang juga bekerja di Jakarta. Dua figur ini yang membentuk juga karakter saya. Karena beliau-beliau selalu mengajari saya bahwa satu, kalau kita itu mau dihargai orang lain bukan karena uang, tapi karena kapabilitas kita, kemampuan kita. Dan karena kemampuan kita, uang datang. Yang kedua, beliau mengajari saya juga bagaimana kalau diberikan amanah atau diberikan tugas, kerjakan sebaik mungkin. Hasilnya nanti tidak maksimal, paling tidak nawaitu kita, niat kita sudah melakukan yang terbaik. Lalu yang ketiga, beliau selalu mengajari kepada saya bahwa penting sekali kita dalam hidup itu ketika kita juga mendapatkan lebih harus berbagi. Tiga hal ini yang memang menjadi kunci pegangan saya untuk jadi sukses. Tentu ketika saya dewasa, saya juga menambahkan beberapa poin tambahkan. Bahwa kita itu sukses tidak bisa karena kita sendiri. Tapi kita itu sukses karena kita punya tim yang mendukung kesuksesan kita. Kita tidak mungkin sukses tidak dibantu orang banyak. Sukses itu karena tadi ada pertolongan orang, ada juga tadi yang namanya punya tim. Saya juga menambahkan juga, mungkin Gus ini karena pengusaha nih Gus, kesempatan itu kadang-kadang tidak datang dua kali. Memang pasti ada resiko, tetapi tentu tidak ada yang namanya pahlawan itu dilahirkan karena tadi itu tulisannya rebahan. Pasti pahlawan itu atau tokoh atau pemimpin itu lahir karena situasi yang tidak baik terjadi saat itu. Beliau mendapat kesempatan, siapapun mendapat kesempatan, itulah yang dia ambil. Nah tentu saya sangat berharap poin-poin yang saya sampaikan ini menjadi pegangan buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Karena tadi sebelum dari sini saya juga melakukan orasi di Universitas Brawijaya 2 hari yang lalu di USU di Sumatera Utara. Tentu dengan poin-poin yang mohon maaf tidak ada maksud menakut-nakuti. Tapi ini kuncinya sangat penting untuk masa depan Indonesia di tangan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Apa? Kita ini sedang menghadapi disrupsi yang luar biasa. Disrupsi digital, di mana pekerjaan ada yang hilang, ada yang tumbuh. Pekerjaan yang diganti robotik, pekerjaan yang diganti artificial intelligence. Ini terjadi. Lalu kalau kita lihat sisi lain juga, di kesehatan, kita tidak tahu sekarang apakah yang namanya pandemi akan datang lagi. Karena kalau kita lihat sejarahnya pandemi memang dari zaman dulu sudah ada. Apakah yang dibilang folio yang ketika
anak kecil tiba-tiba lumpuh. Ada yang namanya Ebola, ada yang namanya flu burung, hari ini COVID. Dan ini akan juga akhirnya apa? Mengganggu kehidupan kita secara keseharian. Dan itu juga akhirnya membuat beban sosial yang sedang kita alami hari ini. Tentu yang lainnya juga, karena kita ini negara besar dan terus tumbuh, dan dari zaman dulu memang banyak negara yang senang banget sama kita, ya, senang menjajah maksudnya, ya, sumber daya alam kita, market kita, ya, ini menjadi kenyataan yang memang kita hadapi dari zaman ke zaman. Dan hari ini berlaku lagi. Bagaimana negara-negara Eropa mengeluarkan sanksi buat kelapa sawit kita. Mengeluarkan sanksi ini, sanksi itu. Nah, inilah yang kenapa tadi disampaikan Gus Miftah. Masa depan kita adalah di tangan adik-adik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran hasil karya yang luar biasa. Tapi yang gak dikasih umur rahasia Allah. Jadi ada batasannya. Nah, karena itu apa? Keberlanjutan harus terjadi. Di tangan siapa? Para mahasiswa dan mahasiswi. Kita harus punya Erick Thohir baru. Kita harus punya Gus Miftah baru. Kita harus punya Gus Ipang baru. Ataupun yang lainnya. Karena memang tadi dari generasi ke generasi selalu ada tantangan. Saya sangat berharap, apalagi kita tahu sekarang di perubahan ekonomi ini berdasarkan apa yang namanya knowledge based economy. Ekonomi yang berdasarkan hasil karya manusia. Jadi kalau generasi muda kita kalah bersaing dengan generasi muda negara lain, yang salah siapa? Yang salah kita sendiri. Yang salah kita sendiri. Kalau kita tidak mendapat pekerjaan, kita tidak mendapat kesempatan berusaha, yang salah siapa? Kita sendiri. Karena tadi yang namanya mau maju tidak cukup dengan rebahan. Mau maju itu harus bergerak. Mohon maaf, saya tidak ada bermaksud ria atau sombong atau arogan. Saya tidak pernah terpikir punya klub bola Inter Milan, enggak pernah. Saya tidak pernah terpikir jadi ketua Asian Games. Tidak pernah. Saya tidak pernah terpikir menjadi Menteri BUMN. Tetapi kenapa jalan itu ada di kehidupan saya? Tadi yang saya sampaikan, bahwa saya yakini kerja keras saya selama ini, kapabilitas saya selama ini, keseriusan saya selama ini, itu dinilai. Dinilai oleh siapa? Ya banyak pihak. Tidak mungkin saya dipercaya beli Inter Milan sama orang Itali kalau punya track record yang jelek. Wong sepak bolanya Indonesia kalahan. Mau klub sepak bola menangan. Tapi pasti apa? Saat itu dilihat dari sisi lain, kenapa? Saya dianggap pebisnis, pengusaha yang punya track record baik, berkecimpung di dunia olahraga yang panjang,
dan punya track record apa? Membenahi perusahaan. Karena itu diberi kesempatan. Sama, kenapa juga masuk Asian Games? Karena dianggap figur olahraga internasional yang hubungan banyak di luar negeri. Apakah karena saya waktu itu punya Inter Milan, punya klub basket NBA, Philadelphia Sixers, atau punya klub basket di Indonesia, punya klub sepak bola di Indonesia, aktif di olahraga basket, aktif di olahraga bola, itu dianggap ngerti memanage event besar, event Asian Games. Jadi saya sangat berharap para mahasiswa yang hadir hari ini, mahasiswa yang hadir hari ini, pola pikirnya harus dirubah. Pola pikir apa? Jangan jadi generasi yang tidak punya nasionalisme. Jangan jadi generasi yang hanya mengeluh. Jangan jadi generasi yang hanya konsumtif. Generasi muda Indonesia harus menjadi generasi yang produktif. Generasi yang juga mau punya komitmen menjaga market kita, produk kita yang kita bisa beli karena itu buatan saudara kita. Kita harus bangun itu. Sayang sekali, anugerah Allah yang sudah diberikan kepada Indonesia dan tanda-tanda Indonesia menjadi negara besar yang akan terus naik sampai 2045 sudah dihitung bahwa kita akan masuk negara 4 terbesar di dunia secara ekonomi. Tetapi kalau itu hanya wacana, tadi Gus Miftah bilang hanya mimpi yang tidak kita kerjakan kesehariannya. Pertanyaannya, di dalam olahraga tidak ada yang senang jadi nomor 2, tidak ada yang senang jadi nomor 4, pasti ingin juara dan terbaik. Kalau kita mau pastikan tahun 2045 kita menjadi negara besar, lapangan pekerjaan kita yang isi, kesempatan berusaha kita yang isi, ya memang itu sesuatu yang harus direbut dan harus dijalankan. Bukan hanya sesuatu yang dimimpikan. Dan tentu kami para generasi kolonial belum ya kita belum kolonial loh. Belum. Belum kolonial kita. Oke. Tentu kita akan terus mendukung. Sama, saya senang sekali datang ke universitas, saya senang datang ke pesantren. Tidak lain apa? Menyampaikan pesan-pesan. Apakah tadi yang saya selalu bilang, pesantren adalah mercusuar peradaban. Karena di pesantren tidak hanya kita diajarkan akhlak, tapi juga kemampuan untuk berkarya. Di universitas tidak hanya diajarkan kita untuk berkembang pemikirannya, tetapi juga tentu diajarkan bagaimana di universitas juga menjadi tadi pusat daripada pergerakan. Dan ini harus menjadi positif, bukan ke arah negatif. Dan insya Allah kami di BUMN sangat komit hal-hal transformasi ini. Kita sudah menerapkan bagaimana 5% direksi BUMN harus usia di bawah 42 tahun. Tahun ini kita juga tekankan direksi BUMN di bawah 42 tahun 10%
tahun 2023. Dan ini bukan lip service. Saya buktikan. Deputi Kementerian BUMN itu kalau di Kementerian Eselon 1 Pak Edi, Pak Ririk tinggi kan? Tinggi itu pangkatnya. Karena dia bisa jadi menteri abis itu. Umurnya 38. Namanya Mas Teddy. Google aja, cek. Lulusan Columbia University. Orang susah. Cek, bukan orang berada, orang susah. Seperti bapak saya. Saya ini bawa Re, berdiri Re. Ini umurnya 25. Ini pangkatnya tenaga ahli kementerian. Umur 25, termuda saya rasa dalam sejarah kementerian di Indonesia. Direksi BRI, ada yang namanya Vivian. Dari dalam BRI, umurnya 42, perempuan. Arga, umurnya 40, direksi BRI. Direksi jaringan. Dari dalam. Diaspora kita yang di luar negeri, kita tarik pulang. Soleh Ayubi di United Healthcare, sekarang di Bio Farma. Lagi bantu saya bikin vaksin buatan dalam negeri, jangan vaksin impor terus. Umurnya 38. Umurnya 38. Di Telkom, ini Pak Ririk sama Pak Edi saya minta mentoring. 36 direktur digital, ya. Direktur digital, namanya Fajrin, dulu foundernya Bukalapak. Dari swasta. Artinya apa? Kita punya komitmen lebih buat generasi muda. Tinggal bagaimana generasi mudanya mau nggak ambil. Seperti saya waktu itu diberi kesempatan suruh megang Asian Games, megang klub bola Inter Milan. Ya, saya megang Republika umur 29 waktu itu. Sebagai direktur utama koran Umat. Alhamdulillah lancar. Karena apa? Semuanya karena niat baik. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Pak Erick Thohir dan buat Gus Miftah. Tadi pada waktu hadir sampai di sini di Tebu Ireng, mungkin karena tahu ada Gus Miftah, jadi mahasiswi di bawah sempat ngegombalin Pak Erick. Kata mahasiswanya gini, Pak Erick tahu nggak? Jepang itu bikin komputer canggih. Jerman bikin mobil hebat. Tebu Ireng bikin kopi. Kalau Pak Erick bikin kita semua kangen. Itu Gus Miftah belum datangnya udah digombalin. Kita langsung tanya jawab karena waktunya nggak terlalu banyak, karena beliau harus pergi. Mungkin dua kanan dua kiri, boleh masing-masing satu pertanyaan saja dan jangan panjang-panjang nanyanya. Monggo silakan mic-nya disiapkan. Gus pilih dua, saya pilih dua. Ya. Nanti yang tanya cowok ke Mas Erik, yang cewek ke saya ya. Diatur Gus. Oke, yang jilbab putih satu. Siapa lagi tadi? Yang paling ujung warna hitam di belakang cewek, udah. Itu ya, dua. Ayo mbaknya yang dulu. Di sini. Oke, yang pakai batik satu, sama yang biru paling belakang satu. Ya. Oke. Siapa dulu yang megang mic dulu? Oke, yang batik kan? Monggo dikasih mic-nya, panitia. Silakan Mbak. Oke, Iya, mbaknya kamu. dulu yang putih boleh? Yang sudah megang mic dulu? Silakan. Ini udah megang mic belum? Kalau belum, mbaknya dulu. Ayo, buruan. Silakan Mbak. Ayo Mbak, ayo Mbak. Buruan Mbak.
Ini udah pegang mic ini. Ayo Mbak, berdiri. Oke, Mbak. Mbaknya. Nah, silakan Mbak. Ladies first. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zuhro, semester 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menanyakan tentang gimana sih? Mohon izin Gus, Pak Erick Thohir. Saya melihat dari pengalaman diri saya sendiri sebagai semester akhir itu merasa kesulitan, di mana kita sebagai semester akhir itu bimbang antara mencari peluang pekerjaan dan menyelesaikan tugas-tugas akhir di kampus, yang mana kita ingin sebagai generasi muda itu ingin lekas menemukan pekerjaan yang mana kita sebelum itu mengenal basic di kampus. Pertanyaan saya, dengan tidak adanya wadah dan kita tidak mengenal secara luas bagaimana tentang mencari peluang di dalam generasi muda untuk mencapai segala macam pekerjaan di luar sana, kita mempunyai sedikit pengetahuan. Gimana sih caranya agar kita itu tumbuh dan mengetahui jejak-jejak apa yang harus kita lakukan setelah kita lulus, padahal pengalaman kita hanya sedikit di kampus. Begitu saja. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masnya yang batik dulu, ayo silakan. Nanyanya pendek aja ya, jangan panjang-panjang. Ya, 2 dulu. Ayo yang biru deh, kalau udah siap, tanya duluan. Namanya siapa, dari mana? Langsung. Mana Ayo, belakang, suaranya? Ayo buruan, ayo. Panitia, ayo. Itu bunyi kan tadi? Coba, bunyi nggak? Yang salah bukan mic-nya Mas, tapi kupingmu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada Gus Ipang dan narasumber khususnya telah diberikan waktu. Saya Zainur Rahman dari Alumni Pesantren Tebireng yang berada di Malang. Saya mau mungkin saya loncat ke bisnis tadi. Saya dan teman-teman di Malang, teman-teman pesantren di Malang, saya membuat membuat satu brand yang di situ menaungi semua santri-santri di Malang. Dan kami sekarang sudah hampir 1 tahun lebih brand itu berjalan, ya alhamdulillah. Pertanyaan saya di sini, saya pengen nanya khususnya ke beliau ini pun, Bapak Erick Thohir, bagaimana cara beliau untuk create atau cara beliau untuk menghandle supaya di tahun-tahun ketika membangun bisnis dan sebagainya itu seluruh tim bisa tetap satu visi, karena selama 1 tahun lebih ini, apalagi di pandemi kemarin, saya pribadi dan teman-teman mengalami gejolak yang banyak sekali. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Udah cukup dijawab dulu. Saya jawab dataran religi, Pak Erick yang praktis. Nah, untuk Fatimatu Zuhro, tolong nanti kamu pulangnya lewat jalan selatan ya, karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Pak Menteri nggak ngerekam tadi kan semuanya. Oke. Yang penting aku sudah ingat nama komplit kamu, sehingga besok aku tidak lupa di pelaminan. Saya dulu punya pikiran yang sama Mbak. Ngapain cepat-cepat kuliah selesai? Toh selesai kuliah belum tentu dapat pekerjaan. Yang perlu kamu ingat, semakin cepat kamu menyelesaikan kuliah kamu, berarti kamu sudah menghilangkan satu masalah kamu, menyelesaikan masalah kamu. Semakin kamu tunda-tunda, masalah kamu nggak akan selesai. Ya namanya hidup itu pasti banyak cobaan Mbak. Kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Iya kan? Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde.
Coba Anda bayangkan ya, dalam kitab, saya itu penggemar banget Gus Ikin, kitab Ibnu Athaillah As-Sakan dari Hikam. Di situ ada satu pasal bagus banget. Arih nafsaka minat tadbir. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia itu hanya ikut aturan saja. Nduk, Fatimah, kita naik pesawat, nggak pernah kenal dengan pilot, nggak pernah kenal dengan pramugari. Naik pesawat duduk tenang. Apapun perintah dari pramugari kita manut. Turunkan, buka jendela, tegakkan sandaran kursi. Oh ini cuacanya sedang buruk, ya kan? Ada banyak awan buruk, tolong nggak usah masuk toilet dulu. Coba, cinta itu seperti awan, indah sih, tapi bikin turbulensi. Wow. Kita manut, padahal nggak kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugari, nggak kenal dengan pramugarinya. Pertanyaan saya adalah, kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia, kenal dengan siapa yang memiliki dunia seisinya. Kenapa kita galau? Kenapa kita lebih percaya kepada pilot dan pramugari dibandingkan dengan Allah? Maka kemudian apa? Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam rangka mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu, itu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Langit ini Gus Miftah kayak kiai. Jadi itu nggak usah khawatir, pasti ada. Kalau kamu khawatir, kontak saya. Pak Menteri, monggo. Saya nanti jawab dua-duanya. Jadi gini, memang dalam membuat tim untuk usaha ataupun melakukan sebuah kegiatan, pastikan tim yang kamu bentuk itu adalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan membentuk tim tidak sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, sebagai pimpinan di tim itu, kamu juga harus berani. Tim itu dibentuk bukan karena pertemanan, tapi karena profesionalisme untuk mensukseskan bisnis kamu atau pekerjaan kamu. Memang berat, tapi itulah tantangan. Karena kembali, kalau kita balik, ini sama almarhum saya dari kecil kadang-kadang menggelitik. Saya ditantang. Saya SMA aja selalu bilang, kamu harus kaya. Ini bapak materialisme banget itu. Dia bilang, kamu harus kaya. Kenapa? Kalau kamu kaya, kamu bisa bantu orang banyak. Kalau kamu kaya, kamu bisa lakukan ini. Nah, memang itu tantangan yang beliau berikan, bukan arti negatif. Tapi bagaimana kita dipacu untuk sesuatu yang besar, tapi untuk kebaikan. Nah, jadi sama, saya rasa membentuk tim bukan karena tadi pertemanan, tapi adalah kepentingan mensukseskan bisnis kamu ataupun tadi event kamu. Dan harus timnya sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Untuk mbaknya saya rasa begini, era ini sudah era internet. Kita bisa belajar dari internet. Ya. Itu kemarin ada YouTuber siapa? Vicky Naki. Bisa 5 bahasa otodidak dari YouTube, dari internet. Jadi apapun bisa. Tapi yang penting tadi disampaikan, selain kamu percaya dengan jalan Allah, tetapi juga kamu harus tahu kelebihan dan kelemahan kamu apa. Harus introspeksi diri. Disitulah kamu bangun apa yang kekurangan kamu. Tetapi tadi yang saya bilang, kalau kamu yakin di satu bidang yang kamu ini, harus menjadi yang expert, jangan yang tanggung. Kalau tanggungan ya nggak akan dilihat itu. Ya, itu oke. 2 pertanyaan lagi. Baik, 2 pertanyaan lagi. Tadi Mas yang terakhir, yang Mbak belakang sama dipilih ini. Tadi yang Masnya ini sama yang di belakang Mbaknya, siap-siapin mic-nya tolong.
Bismillahirrahmanirrahim. Mbak maju sini Mbak, ke depan Mbak, biar kelihatan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fahrudin, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Bahasa LPBA Seblak. Yang ingin saya tanyakan kepada Gus Erik, karena saya sangat terpukau dengan paparan panjenengan, ada ilmu urip yang saya dapatkan dari panjenengan banyak sekali. Di sini terkait perubahan untuk Gus Erik, untuk mengembangkan atau membangun satu tim atau kelompok, bahkan untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini, regenerasi adalah satu hal penting yang harus ditanamkan oleh generasi old kepada generasi now. Pertanyaannya, bagaimana panjenengan melakukan manajemen reorganisasi atau regenerasi sebagai tonggak estafet dalam mewujudkan perubahan untuk bangsa Indonesia ini? Terima kasih kepada Gus Erik Thohir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, Mbaknya ya, Mbaknya. Itu Mbak tekan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karimatul Maslahah dari UIN 1 Tulungagung, Prodi Matematika Pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Gus Miftah. Nah, katanya kan saya pernah lihat di channel apa itu lupa, kalau pekerjaan itu dari lebih baik tukang becak daripada wasit sepak bola. Karena wasit sepak bola pekerjaannya nggak jelas, lari-lari saja mencari kesalahan orang. Itu kan Gus. Nah, bagaimana solusinya? Lanjut. Bagaimana solusi kita sebagai mahasiswa untuk menyiapkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita dan yang bergengsi? Karena kalau nggak bergengsi itu kan ini malu gitu loh Gus, jadi tukang becak padahal udah sarjana gitu. Bagaimana solusinya Gus? Nah, untuk pertanyaan yang kedua untuk Bapak Erik Thohir, kita sudah bekerja, kita sudah melakukan pekerjaan yang sesuai, yang terbaik dengan amanah dan Ya. gemeter saya. Ya, udah. Pokoknya yang sesuai, melakukan pekerjaan yang sesuai. Nah, namun tidak kaya-kaya. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena pertanyaan pertama yang tadi tentang tukang becak sama wasit agak membingungkan, jadi saya rasa langsung dijawab sama Pak Erik aja. Nanti di DM aja Nanti masalah tak tutup tukang saja becak dengan quote saya ya. Sudah. Jadi gini, bahwa saya pun bisa sukses karena dimentor. Jadi itulah yang saya bilang ke para direksi BUMN, bahwa mereka itu karena diberikan amanah dan tanggung jawab, apalagi ini BUMN badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Itu. Jadi penting sekali mereka punya tanggung jawab. Artinya apa? Generasi yang dibawa mereka itu, apalagi ini BUMN ini kan sepertiga kekuatan ekonomi yang harus juga memberikan kontribusi ya kepada keuangan negara dan juga pelayanan publik. Nah, jadi satu, kita memastikan ada sistem mentoring. Jadi supaya generasi muda bisa juga belajar daripada seniornya. Yang kedua, kita cari talenta yang terbaik. Apakah di dalam, apakah dari luar. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting. Harus diberi kesempatan untuk melakukan tugasnya, ya, walaupun ada resiko membuat kesalahan. Tetapi prinsipnya yang saya selalu tekankan, kalau seorang pemimpin tidak membuat keputusan apa-apa, itulah pemimpin yang paling jelek. Tapi kalau pemimpin melakukan keputusan yang kurang baik, masih bisa diperbaiki. Tapi yang paling jelek, yang tidak bisa membuat keputusan apa-apa. Nah, jadi ketiga hal ini, baik mentoring, kedua tadi
sesuai dengan talenta yang dibutuhkan. Ketiga, kesempatan mereka mempraktekkan. Itu yang kita lakukan. Dan mestinya ya banyak generasi medo Indonesia luar biasa yang bisa menjadi penerus itu. Jadi nggak perlu takut asal kita tadi mau melakukan itu. Baik. Nah, kalau masalah Udah usaha nggak kayak gini, saya pun dalam berusaha beberapa kali gagal. Jadi tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu sukses terus. Sukses itu terjadi karena banyaknya kegagalan. Yang membedakan tadi, kalau gagal itu bisa nggak bangkit dari kegagalan. Yang problem itu ketika gagal, dia justru ya sudah tidak mau melakukan lanjutan lagi karena dia sudah takut gagal. Jadi harus terus lakukan percobaan. Tapi penting ya, dalam berusaha itu kita mesti tahu yang namanya data. Tidak seperti zaman dulu ketika bapak saya jualan baju dalam semua warnanya putih. Ya, kalau sekarang ada yang biru, ada yang hitam, ada yang merah. Jadi dalam berjualan itu penting sekali kita melihat data. Karena disitulah kita bisa melihat kesempatan untuk sukses. Jadi tidak bisa sekarang dalam berusaha itu berdasarkan feeling saja. Feeling penting, tapi data sekarang lebih penting. Nah, dan yang terpenting juga setelah datanya didapatkan, pastikan bisa mengimplementasikan. Jadi bukan hanya teori saja. Nah, ini saya rasa jangan takut ya, kegagalan itu adalah bagian dari kunci kesuksesan. Baik, terima kasih untuk Pak Menteri Erick Thohir dan Gus Miftah. Kita kasih aplaus bersama. Kita sudahi acara kita sore ini ya. Jadi tadi sebenarnya ada yang mau bertanya, kenapa Gus Miftah selalu pakai kacamata hitam? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Karena kalau pakai kacamata pink namanya bukan Gus Miftah, Gus Mifyu. Oke, kita foto bareng di sini, Bu Nyai.